Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sodikin. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Kewirausahaan 2, yaitu tentang proposal kerjasama usaha. Yang pertama yaitu ringkasan, terdapat bab 1 deskripsi perusahaan. Deskripsi umum perusahaan kami yaitu usaha ini dijalankan oleh paman saya. Kebetulan paman saya mendapatkan pengalaman kerja di kedai fried chicken Jakarta selama sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Setelah itu, ketika virus corona menyerang ke Indonesia, paman saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman yaitu Sukoharjo. Ketika itu juga dia memutuskan untuk membuka usaha fried chicken di Sukoharjo, lebih tepatnya di Kecamatan Mojolaban. Usaha paman saya sudah berjalan selama 3 tahun dan sampai saat ini sudah ada beberapa menu tambahan seperti sambal dan juga nasi. Yang kedua yaitu riwayat perusahaan. Nama pemilik yaitu Tukino, alamat usaha di Jalan Keleng, Karanganyar nomor 183, Jetis, Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Nama usaha yaitu HK Fried Chicken, jenis usaha kuliner. Lalu untuk visi, misi dan tujuan perusahaan yaitu selalu memberikan senyuman kepada konsumen dan memiliki misi yaitu memberikan hasil makanan yang tidak membuat kecewa konsumen dan tentu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan untuk tujuan usaha fried chicken paman saya yaitu yang awalnya hanya sebagai mata pencaharian karena virus corona tadi, sekarang bertujuan untuk membuka lapangan kerja, kalau bisa sampai ke franchise dan juga perusahaan yang ramah terhadap masyarakat. Yang keempat atau D yaitu jenis usaha. Jenis usaha yang dikelola adalah usaha kuliner, yaitu mengolah ayam yang kemudian digoreng dan siap disajikan. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis usaha yang direncanakan. Jenis usaha akan tetap sama, tetapi kami merencanakan untuk mengembangkan yang lebih besar, dengan semacam menyewa tempat untuk makan di tempat atau dine-in, dan akan memberikan inovasi dari menu fried chicken. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu pasar dan pemasaran. Yang pertama, gambaran industri dan lingkungan usaha. Gambaran industrinya sendiri yaitu pada bidang kuliner yang mengelola ayam yang sudah diolah sehingga tidak ada bulu dan kotoran lainnya. Kami memotong menjadi beberapa bagian, kemudian dilanjutkan pada proses pengadukan bersama tepung dan siap digoreng lalu disajikan. Untuk lingkungan usaha sendiri sangat cocok karena di sekitar usaha terdapat juga usaha kuliner lainnya, sehingga konsumen yang lain yang biasanya mencari makanan tidak susah-susah mencari lokasi usaha. Yang kedua yaitu kondisi pasar. Untuk kondisi pasar bisa dibilang ramai sekali orang yang melewati jalan tempat usaha. Karena jalan tersebut padat penduduk, jadi kondisi pasar sangat memungkinkan untuk tempat usaha. Yang ketiga, rencana pemasaran. Pada saat pembukaan usaha paman saya berani bersaing dengan pedagang fried chicken lainnya dengan mematok harga yang sama tetapi rasa yang berbeda dan kualitas yang berbeda. Kemudian sesuai dengan rencana untuk harga sendiri mengalami kenaikan harga bersamaan dengan penjualan yang meningkat. Kemudian untuk bab 3 yaitu aspek produksi. Untuk analisis lokasi usaha sendiri, tidak dipungkiri kondisi virus corona yang menyerang Indonesia membuat kondisi finansial untuk membuka usaha sangat minim. Jadi ada 3 faktor yang menentukan lokasi usaha yaitu harga sewa, kondisi lingkungan usaha, fasilitas untuk menunjang usaha. Di Mojolaban sendiri akhirnya menjadi tempat usaha yang fasilitas sudah cukup menunjang dan harga yang murah untuk sewa tanah usaha. Lalu untuk fasilitas dan peralatan produksi, untuk fasilitas sendiri sudah cukup memadai yaitu listrik, air bersih, dan tanah untuk tempat usaha. Untuk peralatan produksi kami membeli alat-alat dasar terlebih dahulu seperti kompor dan alat-alat lainnya. Kemudian untuk peralatan produksi untuk sambal dan nasi kami membeli dengan mencicil terlebih dahulu. Dan untuk kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan antara lain yaitu ayam yang sudah diolah atau tidak terdapat kotoran dan bulu. Kemudian perlengkapan bumbu marinasi ayam dan bumbu penggorengan, minyak goreng, kemudian untuk sambal dan nasi yaitu cabai dan bumbu sambal dan juga beras. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerja, untuk tenaga kerja kebetulan masih bisa diatasi dengan 2 orang saja yaitu paman saya dan saya sendiri.
Untuk pemotongan ayam dilakukan paman saya beserta pembumbuannya. Untuk penggorengan ayam dilakukan bergantian, kemudian untuk bagian sambal dilakukan oleh saya sendiri. Dan untuk memasak nasi menyewa orang untuk memasaknya. Kemudian untuk proses produksi secara singkat yaitu pemotongan ayam, pembumbuan ayam, pembumbuan tepung, pengaduan ayam bersama tepung, dan penggorengan ayam. Lanjut untuk kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi sendiri selama sekali penggorengan maksimal 20 potong ayam. Kemudian untuk aspek keuangan ada bab 4. Yang pertama yaitu tahapan pelaksanaan usaha yang direncanakan. Untuk asumsi sendiri di sini masih memakai prediksi dari saya sendiri, yaitu masa penggunaan etalase atau gerobak selama waktu 5 tahun, kemudian panci selama waktu 4 tahun, kompor dan gas selama waktu 5 tahun, wajan selama waktu 3,5 tahun, kemudian meja selama waktu 5 tahun, kursi selama waktu 5 tahun, piring selama waktu 3,5 tahun, sendok selama waktu 3,5 tahun, gelas selama waktu 3,5 tahun, kemudian freezer selama waktu 5 tahun, dan selanjutnya wadah selama waktu 3,5 tahun, lalu penggunaan nampan dan serbet selama waktu 3,5 tahun, dan peralatan lainnya selama waktu 3,5 tahun. Kemudian berikut biaya operasional per bulan, yaitu terdapat biaya tetap seperti penyusunan etalase gerobak 1/62 kali Rp1.956.000 senilai Rp32.000. Kemudian penyusutan panci 1/62 kali Rp120.000 yaitu bernilai Rp2.000. Dan begitu juga dengan alat-alat lainnya seperti yang sudah tertera di proposal kerjasama usaha berikut ini. Kemudian untuk total biaya tetap yaitu Rp768.500. Kemudian untuk biaya variabel terdapat seperti daging ayam, minyak goreng, jahe, merica bubuk, bawang putih, dan lain-lainnya. Yang total biaya variabel tersebut mencapai Rp20.820.000 selama 1 bulan atau 30 hari. Kemudian biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu Rp21.578.500. Kemudian untuk selanjutnya yaitu biaya prainvestasi, terdapat biaya persiapan dan studi kelayakan sebesar Rp10 juta. Kemudian biaya investasi yaitu peralatan seperti etalase atau gerobak, panci, kompor dan gas, wajan, meja dan kursi, piring, sendok, garpu, gelas, freezer, wadah, nampan dan serbet, serta peralatan tambahan lainnya yang berjumlah sebesar Rp6.832.000. Lalu biaya pemasaran, administrasi dan umum, banner, stiker, administrasi yaitu untuk banner Rp100.000, stiker Rp50.000, administrasi sebesar Rp15 juta. Kemudian selanjutnya sumber pembiayaan dan penggunaan dana terdapat yang pertama yaitu investor, lalu hasil penjualan, penggunaan dan digunakan untuk modal produksi, gaji karyawan, dan pemasaran. Untuk proyeksi laba rugi sebagai berikut yaitu pendapatan per bulan 70 porsi. Saya ingatkan ini cuman sebuah prediksi atau proyeksi laba rugi, yaitu pendapatan per bulan itu 70 porsi dikali dengan Rp12.000 yaitu Rp840.000. Kemudian Rp840.000 dikalikan 30 hari yaitu sama dengan Rp25.200.000. Keuntungan per bulannya yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional yaitu Rp25.200.000 dikurangi Rp21.578.500 sama dengan Rp3.621.500. Lama balik modal yaitu total investasi dibagi keuntungan yaitu Rp6.832.000 dibagi Rp3.621.500 yaitu total lama kembalinya modal investasi yaitu selama 2 bulan. Kemudian proyeksi aliran kas
yaitu hasil penjualan dibagi untuk kebutuhan pribadi, gaji karyawan, dan modal produksi. Kemudian untuk rekondisi fasilitas seperti banner dan stiker. Lalu bab 5 kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini berdasarkan deskripsi dari perhitungan analisa usaha fried chicken yang tercantum di atas, dengan melihat asumsi tersebut, maka Anda akan menggunakan sejumlah biaya yang bernilai sebesar 6.832.000 yang akan dialokasikan untuk biaya investasi, serta anggaran alokasi penggunaan biaya tetap senilai Rp758.500 untuk kebutuhan biaya variabel sebesar Rp20.820.000 dan juga anggaran sebesar Rp21.578.500 untuk total biaya operasional. Dari analisa usaha fried chicken ini dapat diasumsikan untuk waktu 1 bulan totalnya penerimaan yang didapat dari penjualan fried chicken sebanyak 70 porsi dalam sehari dengan dibanderol Rp12.000 per porsi akan mendapatkan rata-rata penjualan per hari dengan mengantongi uang sendiri sebesar Rp840.000. Namun bila dihitung dalam waktu 1 bulannya, usaha fried chicken akan mendapatkan hasil Rp3.621.500, sehingga biasa untuk dideskripsikan bila mana usaha fried chicken sangat menguntungkan dalam hal ini dalam harga nilai jual yang terjangkau. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.